ajaran Islam hampir semuanya itu mengarah kepada tuntunan-tuntunan yang menghendaki kita itu sesama umat Islam, sesama umat manusia untuk senantiasa bersatu, tidak berselisih. Misalnya ada ajaran tentang pentingnya silaturahim, ada ajaran tentang pentingnya husnudzon, saling bertamu, saling memberi hadiah, kemudian bergotong royong, bekerja sama. Semuanya itu dalam rangka menguatkan persatuan di antara sesama kita. Namun demikian, karena umat manusia itu sangat beragam dan secara sunatullah itu bermacam-macam, maka mempersatukan banyak aku itu bukan perkara yang sederhana. Sehingga dibutuhkan ketulusan dan kesungguhan untuk terwujudnya persatuan itu. Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan pada kita sekalian, di samping kesungguhan dan ketulusan, juga pentingnya kesabaran dalam rangka menguatkan persatuan itu. Dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih. Kalau kamu berselisih, maka niscaya akan lemahlah kamu sekalian, dan akan hilanglah kekuatanmu. Dan hendaklah kamu sekalian bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Menguatkan persatuan itu mengandung 3 maksud. Yang pertama, menguatkan persatuan organisasi. Yang kedua, mengokohkan pergaulan persaudaraan. Kemudian yang ketiga, mempersamakan hak-hak dan memberikan kemerdekaan lainnya, dan memberikan kemerdekaan lahirnya pikiran. Nah, dalam hal ini 3 hal baik yang sifatnya internal persyarikatan maupun internal umat Islam, juga lebih luas lagi jaringan kemanusiaan global, ini perlu diupayakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, dan warga Muhammadiyah itu memberi teladan di dalam menguatkan persatuan itu. Dan menarik, sejak awal Muhammadiyah itu sangat menghargai, di samping persatuan di dalam organisasi, juga kokohnya pergaulan yang lebih luas, dan memberi kemerdekaan, memberikan kesamaan hak di antara sesama umat manusia. Ini sesuatu yang setiap zaman selalu ada gangguan, dan Muhammadiyah selalu mengajak untuk tegaknya persamaan hak, kemudian lahirnya pikiran-pikiran yang merdeka, sehingga kebenaran, kebaikan itu akan tersampaikan tanpa ada beban. Tidak ada kendala, tidak ada hal yang menghambat untuk menyampaikan aspirasi terkait hasil pemikiran siapapun. Asal itu diberi ruang, maka insya Allah semua kekuatan akan berjalan dengan baik dan persatuan akan bisa dipelihara. Nah, persatuan itu akan menghasilkan sesuatu yang positif dan produktif jika seluruh umat atau seluruh warga itu membiasakan diri untuk berpikir positif, atau dalam bahasa kita kenal dengan istilah husnudzon. Jadi kalau kita semuanya, baik di dalam internal organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membiasakan diri untuk berpikir positif, husnudzon kepada sesama, maka hidup kita akan senantiasa produktif dan kreatif gitu. Dan hasilnya itu sangat bermanfaat bagi sesama. Nah, dalam hal ini ajaran Islam lewat Al-Quran maupun Sunnah Nabi sangat mendukung apa yang digelorakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah terkait dengan menguatkan persatuan itu. Di antaranya, kita diperintahkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saling mencintai sesama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang atau tidak dikatakan mukmin orang itu kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kita diperintahkan memperlakukan orang lain untuk hal kebaikan sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri ya. Kalau kita tidak suka dengan satu perlakuan, ya jangan diterapkan kepada orang lain. Jadi ini kan ajaran yang luar biasa. Tidak ditentukan oleh Rasulullah siapa orang lain itu, tapi kita diperintahkan untuk mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itu baru dikatakan sebagai seorang mukmin. Maka tidak ada orang beriman kok membenci orang lain. Orang lain itu jangankan orang Islam dan orang yang beriman, orang yang tidak jelas keberagamaannya pun kita tidak diperkenankan untuk bersikap benci atau membenci mereka. Jadi pemirsa yang berbahagia, marilah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita saling mencintai, bahkan memperlakukan orang lain sebagaimana kita bahagia kalau diperlakukan seperti itu. Insya Allah akan mempermudah untuk mempersatukan aku yang banyak itu dalam rangka menguatkan persatuan di antara seluruh umat manusia. Dalam surat An-Nur ayat 22, Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa memberi maaf atas kesalahan orang lain kepada kita. Di samping memberi maaf juga supaya kita menyambung persaudaraan. Dalam ayat itu Allah berfirman yang artinya, dan janganlah bersumpah orang yang mempunyai keutamaan dan keluasan daripada kamu sekalian akan memutuskan pemberiannya kepada keluarga dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan Allah, tetapi hendaklah memberi maaf dan memberi ampun. Adapun kamu sekalian tiada suka akan pengampunannya Allah kepada kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Zat Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Pemirsa yang berbahagia, sering kita mendapat pertanyaan, bagaimana kalau kita itu sudah berbuat baik, tapi orang yang kita perlakukan baik itu malah berperilaku tidak baik kepada kita? Maka jawaban kita adalah tugas kita berbuat baik kepada orang lain. Soal sikap orang lain kepada kita itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Biarlah itu menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menghargai diri, kemanusiaan, dan milik orang lain. Maka tidak boleh kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama Islam, merampas hak orang lain. Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalan nas bil batil wa tudlu biha illal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu sekalian makan atau mengambil harta benda manusia dengan jalan yang tidak hak, dan janganlah memberi suap kepada hakim untuk mengambil harta benda orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu sekalian mengerti bahwa yang demikian itu dilarang. Jadi kita tidak boleh merampas hak orang lain atau kita mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Baik dengan cara menyuap atau dengan gratifikasi kalau istilah sekarang, atau dengan cara intimidasi, atau hal-hal yang lain, baik secara kasar maupun secara halus, kita tidak dibenarkan merampas hak orang lain. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, Muhammadiyah senantiasa mengajak kepada kita sekalian untuk menguatkan persatuan. Yang pertama, persatuan di dalam organisasi kita, lebih-lebih kita sebagai pimpinan dan warga Persyarikatan Muhammadiyah, itu
harus menempatkan posisi yang benar. Kalau kita pimpinan, ya menempatkan diri sebagai pimpinan. Kalau anggota, ya menempatkan diri sebagai anggota. Jangan menempatkan diri sebagai penonton. Kita ini orang dalam di Muhammadiyah, maka jangan menempatkan diri sebagai orang yang berada di luar. Penonton itu orang yang perilakunya hanya suka mencela, suka nyacat saja. Nah, kita itu pihak yang dikritik atau pihak yang dinasihati sebagai orang dalam itu. Nah, sehingga harus menempatkan posisi itu secara benar. Nah, kemudian yang kedua, membangun persaudaraan di antara sesama umat manusia. Dan yang ketiga, menguatkan persatuan itu dilakukan dengan memberikan hak-hak kepada sesama umat manusia dan memberikan kemerdekaan untuk melahirkan pikiran dan pendapatnya masing-masing tanpa ada gangguan. Yang terakhir inilah yang dinamakan dengan toleransi. Toleransi itu menghargai orang yang pendapatnya atau pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Itulah yang nama toleransi. Bukan dengan mencampur adukkan antara pemikiran orang lain dengan pemikiran kita. Apalagi ajaran agama orang lain dengan ajaran agama kita. Itu bukan toleransi namanya. Sekali lagi, yang namanya toleransi itu kita menghargai orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Dan Muhammadiyah itu selalu berusaha untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya tanpa menyalahkan pihak lain yang berbeda dengan pandangan Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan sikap yang demikian ini, persatuan di antara kita sesama umat manusia akan terbangun dengan mendekati sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.